Baik, video selanjutnya adalah memilih percetakan yang tepat. Ya, kalau misalkan Anda menerbitkan buku Anda sendiri, maka yang paling penting adalah percetakan ini cocok, tepat, menghasilkan buku yang bagus, kualitas cetakan yang bagus, dan yang lebih penting lagi adalah terjangkau. Karena bisa berbeda-beda ya setiap percetakan. Biasanya kalau percetakannya itu udah bagus, besar, mereka juga punya alat-alat yang bagus juga dalam mencetak, dalam memotong, itu biasanya sudah bagus. Dan timnya biasanya sudah terlatih begitu ya. Jadi Anda harus pastikan percetakannya itu sudah sangat bagus, sudah sangat profesional. Ada hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang percetakan yang Anda akan pilih. Yang pertama, penerbit kecil biasanya tidak memiliki percetakan sendiri, mereka memakai jasa percetakan yang cukup berkualitas untuk mencetak buku mereka. Ini rahasianya. Jadi penerbit-penerbit kecil, kalau Anda mau menerbitkan, biasanya ada tuh penerbit-penerbit lepas gitu ya, penerbit yang kecil-kecil, tidak sebesar, mungkin ada penerbit yang tidak terlalu kecil juga ya, tapi nggak terlalu besar juga, itu ada. Tapi ada juga penerbit yang kecil sekali, yang itu memang mereka mencari orang-orang yang ingin menulis dan mereka terbitkan, dan mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Itu penerbit kecil. Penerbit kecil ini biasanya tidak memiliki alat cetak sendiri atau tidak memiliki percetakan sendiri, sehingga mereka memakai jasa percetakan yang cukup berkualitas untuk mencetak buku mereka. Saya sering menjumpai ini, penerbit-penerbit kecil ini biasanya mencari percetakan yang bagus. Dan kebetulan percetakan yang saya pilih itu klien-kliennya itu memang penerbit-penerbit yang kecil maupun menengah. Lalu yang kedua, cari percetakan yang sudah menangani banyak customer. Tentu saja kalau dia menangani banyak customer, tentu saja dia lebih profesional, lebih bagus untuk hasil kerjanya. Kesalahan saya dulu, saya memilih percetakan yang nggak jelas tuh ya. Alatnya juga terbatas, orangnya juga sulit untuk diajak kompromi, dan harganya mahal. Yang ketiga, cari percetakan yang memiliki alat yang canggih. Nah, alat itu bermacam-macam ya, teman-teman. Ada yang mulai bisa mencetak itu dengan jumlah yang sedikit, ada juga yang banyak begitu, yang besar sekali, dan alatnya itu sudah sangat bagus, sudah otomatis. Jadi kalau alatnya canggih, hasilnya bagus, dan harganya biasanya lebih murah. Yang keempat, cari percetakan yang memiliki minimal order yang lebih fleksibel. Nah, kalau bisa, kalau Anda masih mencoba-coba menerbitkan sendiri, Anda ingin tahu hasil dari layout Anda, isi naskah Anda membutuhkan buku yang damis gitu ya, maka cari percetakan yang bisa ngecer, yang bisa Anda pesan satu pun bisa gitu. Nah, biasanya pesan satu itu harganya lebih mahal. Misalkan harganya 40.000, 50.000, nggak apa-apa, untuk damisnya aja kan. Toh misalkan Anda jual pun, itu masih untung juga. Kalau Anda jualin 100.000, kan untungnya sudah 50.000. Cari percetakan yang memiliki minimal order yang lebih fleksibel. Tidak hanya langsung 300 gitu, minimal enggak. Tapi bisa 50, bisa 10, bahkan bisa 1. Yang kelima, cari percetakan yang bisa melayani proses pembuatan buku dari layouting, daftar ISBN, dan desain cover. Ada loh percetakan yang memang melayani semuanya dari A sampai Z gitu. Anda pokoknya hanya naskah saja diserahkan. Nah, di sana ada juga nih tim editing, tim layouting, tim nanti mengoreksi ini benar atau enggak, enak atau enggak dibacanya, itu ada jasanya sendiri ya. Tadi sesuaikan dengan kapasitas Anda, kemampuan Anda, dan juga kalau memang Anda tidak perlu untuk memakai jasa mereka untuk editing, ya nggak usah, hanya layouting saja. Dan daftar ISBN bisa juga didaftarkan oleh penerbit tersebut, dan juga desain cover biasanya sudah ada desainernya sendiri di sana. Ini membuat Anda akan lebih mudah untuk mencetak buku karena hanya menyerahkan naskah saja. Lalu bagaimana perhitungan biaya dan potensi keuntungannya? Yuk kita simak di video berikutnya.